Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jumpa lagi saudaraku Jumat Pahing ya, dimanapun Anda berada. Ini masih sama ya, masih tidak paham. Jumat Pahing baik dan terzolimi ya. Masih tidak paham ya, saudara Herdiana ini. Saya tidak pernah menipu, tapi kenapa kok saya sering ketipu? Dan apa yang harus saya lakukan? Tidak paham Anda berarti ya. Ya, tapi alhamdulillah saya tidak sedih, cuma senyum-senyum aja. Ya, cuma senyum-senyum aja dengan uang yang tidak sedikit dan apa yang harus saya lakukan. Padahal saya sudah berhati-hati. Ya. Kalau kamu tidak sedih, tidak mungkin komentar kamu. Ya, berarti apa? Tidak antara ucapanmu dengan hatimu itu beda. Ya. Paham enggak dengan apa yang saya sampaikan? Ya. Lek sedih ya sedih, ngomong sedih. Belajarlah jujur pada dirimu sendiri. Orang kena tipu itu kenapa sih? Ya. Orang kena ketipu itu kenapa? Ya. Karena ada kesempatan orang lain untuk menipu. Bisa jadi itu. Bisa jadi itu karmamu masa lalu yang tidak kamu sadari. Ya. Loh ya, contoh misalkan ya, Anda totolan HP ya, Anda jualan HP semacam ini. Anda tahu HP ini cacat. Wes pokoknya tipu daya ya apa cek payu. Tidak ada masalah ya. Selang beberapa bulan HP ini rusak. Kecewa dia ya. Akhirnya ndongo kepada yang maha kuasa. Weh, telek aku dihapusi. Itu akan menjadi karma. Apakah itu kamu sengaja atau tidak sengaja? Ya. Makanya tidak mungkin lah orang katakanlah kena tipu itu tanpa sebab, itu tidak mungkin. Ya, cuma Anda saja yang masih belum ketemu sebabnya. Kenapa kok belum ketemu? Karena mata hatimu buta. Itu rumusnya di situ. Ya. Coba ya Anda bersihkan dirimu. Nanti pasti akan muncul kesadaran dirimu. Contoh sekarang ini yang sering ya. Kalau Anda suka belanja online. Ya, sering tuh Anda ketipu ketika Anda belanja online. Tapi kamu tidak pernah menyadari. Lah wong njaluk wong hargane murah, jaluk barangnya api, kan tidak masuk logika, tapi tetap kamu beli. Jadi ketika kamu tertipu dengan barang yang datang, ini contoh kecil ya, ketika kamu tertipu dengan barang yang datang ya, apa yang terjadi? Apakah salah penipunya? Apakah salah Anda? Ya kita harus melihat dari dua belah pihak gitu. Orang melakukan penipuan ya, itu karena ada kesempatan, karena ada peluang di sana untuk menipu. Dan orang yang ketipu itu biasanya wong serakah, wong medit ya. Bisa juga itu, atau bisa juga karena kamu tidak pernah mengeluarkan zakatmu selama kamu bekerja ya, tidak pernah mbok tokno. Akhirnya metu ditipu orang ratusan juta. Supaya kamu sadar sebenarnya Tuhan kasih masalah seperti itu supaya kamu sadar. Oh iya, ada hak orang lain yang harus saya keluarkan di dalam gaji saya setiap bulannya. 2,5% untuk pembersihnya. Ya. Jadi banyak faktor gitu ya. Kalau kamu katakan ya, merasa bahwasannya saya tidak pernah menipu, kenapa kok saya ditipu sampai kiamat? Kamu tidak akan pernah ketemu dengan kelemahan. Mata hatimu tertutup. Seolah-olah kamu benar semua. Padahal kenyataannya kamu masih kena tipu. Paham ya? Nah, itulah teman-teman. Katanya Bang Napi, ya, tidak ada kejahatan yang sempurna ya. Kejahatan itu ya, karena ada peluang. Karena ada niat. Ya.
dan karena ada tindakan. Ya memang itu rumusnya ya. Dalam ilmu hukum itu seperti itu. Ya. Apapun yang terjadi di dalam kehidupanmu itu adalah efek dari perbuatanmu di masa lalu. Bisa jadi 10 tahun yang lalu ngefeknya sekarang. Loh iya. Tapi kalau kamu menyalahkan penipunya, penipunya sudah pergi, kamu tidak akan mendapatkan manfaat dari tipuan tadi. Tapi kalau kamu menyadari ada sesuatu yang harus diperbaiki di dalam kehidupanmu, perilakumu, tingkah lakumu, ya, maka kamu akan mendapatkan manfaat. Ya, sehingga kedepannya tidak tertipu lagi. Contoh ya, saya beli motherboard, ya, harga 279, ya, bekas ya, barunya itu kalau tidak salah 600 berapa gitu ya. Ya, harapan saya ya, beli bekas ya, kan murah toh. Yang penting bisa dipasang ya. Saya rakit komputer ya, selesai dan sebagainya. Saya sudah beli memori 2 ya. Masing-masing 8 GB, harusnya 16 GB. Ternyata tak pasang satu slot memorinya tidak terbaca. Berarti kesimpulannya motherboard ini rusak. Ya, apakah saya tertipu? Ataukah saya memberi peluang penipu? Ya wajar toh. Ya. Harganya murah, mau ambil sempurna. Artinya kita apa? Gitu ya. Sama halnya dengan Anda ditawari oleh teman Anda. Ayo kerjasama. Gawe toko, dihitung-hitungan. Nah, nanti kalau laba ya. Kamu 75%. Saya 25%. Kamu modali, saya yang bekerja. Lah, giliran jalan bangkrut. Ya, terus Anda bilang, "Waduh, mana uang saya?" Lah, uangnya bangkrut kok. Anda berpikir itu penipu. Anda kena tipu, padahal uangnya bangkrut. Manajemennya tidak bisa. Nah, itu resiko. Ya kan seperti itu. Kenapa Anda mau menanamkan modal? Sama halnya dengan saya. Ketika saya beli motherboard, ya. Nah, tempatnya prosesor ya. Tempatnya memori, tempatnya hard disk, ya, SSD atau NVMe. Ya. Itu ketika saya katakanlah tertipu dan saya memang sengaja untuk memberikan orang untuk menipu saya. Jadi pelajaran bagi saya ke depannya. Saya tidak akan beli bekas lagi. Ya. Makan hitung-hitungan resikonya. Resikonya seperti ini kalau beli bekas. Ya, kalau beli baru ya 2 kali harganya. Ya, 2 kali harganya. Tapi ada jaminan garansi 1 tahun sampai 3 tahun. 3 tahun kalau motherboard itu biasanya 3 tahun. Ada garansi 3 tahun. Ini harganya separuh, tidak ada garansinya. Kalau normal untung, kalau tidak normal boncos. Akhirnya kita merasa tertipu. Itulah teman-teman, manusia itu seperti itu. Jadi kalau teman-teman Jumat Pahing masih punya karakter semacam ini, tidak akan ada perubahan di dalam kehidupanmu menjadi baik. Ya, justru ketika Anda ditipu, itulah saatnya Anda memperbaiki kualitas diri Anda. Ya, berarti ada sesuatu yang harus diperbaiki. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga motivasi hari ini bisa bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.